Fatan, Fitri, Hafid, Istiana, Yuliani, Milda, Mirna, Muhammad Aiman, Rabia, tadi semua ya. Bangunan Pemuda Indonesia, tangan kayumu sisingkan untuk negara. Tentang apa? Hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Nah, apa sih pengertian dari hak itu yang lalu pelajari? Oh, hak adalah yang harus diterima, pintar sekali. Terus kalau untuk kewajiban, hal yang harus dilaksanakan. Jadi kalian masih mengingat materi minggu lalu. Alhamdulillah kita mempelajari tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Setelah itu tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengetahui mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus nanti yang sudah nanti kalian pelajari. Jadi ada 3 materi ini yang Bapak ingin sampaikan. Setelah itu nanti kita menganalisis video dan kasus-kasus yang terjadi pelanggaran nanti. Nah, ini faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, sikap egois. Ini sikap egois, sikap yang mau menangnya sendiri. Selanjutnya, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Nah, ini kan sudah pernah Bapak mencontoh, misalkan kalian di sekolah, oh ini aturannya tidak boleh memakai aksesoris, misalkan untuk laki-laki tidak boleh memakai aksesoris, gelang, kalung. Kalian memakai, terus ditegur sama guru. Jadi jangan menggunakan aksesoris untuk laki-laki, dan untuk yang perempuan aksesorisnya juga tidak boleh berlebihan. Nah, dalam peraturan tadi harusnya kalian mentaatin, jangan pada saat ada guru saja kalian takut, giliran tidak ada guru kalian memakai. Jadi ada dan tidak adanya guru atau pihak sekolah, kalian tetap taat peraturan. Selanjutnya, angka pengangguran. Padahal jelas di pasal 34 ini anak terlantar, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Sudah jelas di pasal 34 ini. Kenapa kok masih banyak anak-anak di bawah umur mencari pekerjaan, banyak yang pengangguran, banyak yang putus sekolah? Kenapa? Nah, ini selanjutnya tadi sudah mengetahui hak dan kasus pelanggaran warga negara. Ini kewajibannya, kasus pengingkaran kewajiban warga negaranya. Nah, yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini jadi melanggar aturan berlalu lintas ini 3 materi tadi. Materi yang Bapak sampaikan ini, silakan ada yang bertanya tidak? Pak. Ya, silakan Habib. Ya. Kenapa Pak yang tentang minimnya tingginya angka pengangguran itu Pak? Apa penyebabnya itu Pak? Nah, tingginya angka pengangguran itu yang ditanyakan Hafid ya. Diperhatikan tingginya angka pengangguran kenapa? Karena pemerintah tidak menyediakan atau menyiapkan lahan pekerjaan bagi orang-orang yang setelah menempuh pendidikan, misalkan sudah lulus kuliah, lulus SMA, kok tidak ada ini bursa kerjanya tidak bisa. Perhatikan dan cermati berita dan video. Ya, ini nanti cermati berita video, menganalisis contoh video kasus, nanti linknya ini ada juga, misalkan kalian kurang jelas, tapi nanti Bapak siapkan videonya, kalian bisa tinggal tonton. Setelah menonton tayang video ini, nanti coba kalian tuliskan analisis kasus yang terjadi di dalamnya. Ya.
ya menjadi 4 kelompok dulu di dalam kelas ini. Silakan kalian bentuk kelompok dulu. Bisa kursinya digeser ya untuk ke tempat teman kalian. Ini Bapak bagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi di lembar ini kalian nanti menganalisis video ini dan pertanyaannya dan petunjuk pengerjaannya sudah ada di lembar kerja peserta didik ini. Kalian jadi tinggal mengerjakan saja. Nanti diamati nih videonya bersama-sama teman kalian kerjakan bersama-sama di sini. Setelah kalian mengerjakan, nanti kalian mempresentasikan di depan. Nanti ada tanya jawab. Dan itu penilaiannya Bapak nilai melalui lembar penilaian Bapak. Nanti ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini kelompok 1. Semuanya bisa saling bekerja sama, jangan salah satu saja yang bekerja di dalam kelompok. Jadi ada penilaian nanti. Ya, jadi kalian menyelesaikan tugas di kelompok itu dulu. Bapak kasih waktu 20 menit ya dari sekarang. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bapak ya untuk soal-soalnya, dan ada kendala silahkan ditanyakan ke Bapak. Ya. Ya. Jadi ada 3 ya silakan. Ya. Sudah selesai ya. Sudah selesai waktunya, silakan untuk mempresentasikan kelompok 1 dulu ya. Kalian diperhatikan baik-baik. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan boleh dari kelompok lain, dan kelompok lain kelompok 2, 3 dan 4 bisa menanggapi atau membantu jawaban itu boleh saja. Oke, silakan maju untuk kelompok 1. Ya, di bawah hasilnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Dengan berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Kasus yang terjadi dalam video yaitu putus sekolah. Faktor yang menyebabkan putus sekolah yaitu faktor ekonomi, apalagi setelah pandemi COVID-19 angka putus sekolah semakin tinggi. Banyak penyebab anak putus sekolah yaitu 1. Tidak memiliki biaya karena orang tua tidak bekerja. Harus membantu orang tua bekerja. 3. Pembelajaran daring terlalu lama, kecanduan game online. 5. Lingkungan pergaulan. Nah, itulah hasil jawaban dari
kami selaku kelompok 1. Apabila teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Kami persilakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 silakan ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Farah. Mengapa perceraian keluarga dan masih penyebab angka putus sekolah? Oke, bentar ya. Ya. Mengapa perceraian keluarga menyebabkan, pertanyaan dari kelompok 1 ya, yang diwakilkan oleh Farah, mengapa angka perceraian itu menyebabkan putus sekolahnya anak tersebut ya, orang tuanya bercerai, terus anaknya yang bisa banyak putus sekolah. Oke, kelompok 1 bisa menanggapi jawaban dari kelompok. Bisa yang lain? Ya, nah ini keaktifan teman-teman kalian ini yang Bapak nilai ya dari kelompok 3, Pak. kelompok 3, silakan. Mengapa? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa perceraian orang tua mengakibatkan putus sekolahnya anak tersebut? Mungkin dari faktor biaya, Pak. Karena kalau orang tua berpisah kan pasti punya apa ya? Kayak terbagi gitu kenapa biayanya untuk keluarga masing-masing. Jadi anak yang dari hasil anak karena perceraian tersebut biayanya itu kurang, Pak. Ya. Karena orang tuanya Sekarang berpisah. Ya, jadi menurut kelompok berapa kelompok? Kelompok 3 membantu untuk kelompok 1 tadi. Yang pertama kurangnya biaya karena orang tuanya sudah terpisah, bisa saja terpisah, dia menikah lagi dengan keluarga sendiri, yang ibunya menikah lagi dengan keluarga sendiri, dan anak tersebut siapa sih yang biayai kan membingungkan. Misalkan orang tuanya bisa saja membiayai anak tersebut, tetapi tidak sepenuhnya karena sudah berpisah atau bercerai. Ya itu Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Di presentasi kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 itu sangat baik sekali, sangat bagus. Diberi masukan, diberi tambahan, ada pertanyaan. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, apa sih yang kalian dapat simpulkan materi pelajaran hari ini? Ayo silakan. Ya, Farah, silakan. bahwa sekolah itu sangat penting, Pak. Ya, kesimpulannya bahwa sekolah itu sangat penting. Ya, terus ada lagi dari kesimpulan tadi, kasus-kasusnya bagaimana? Ya, pemerintah harus lebih teliti terhadap pendidikan. Ya, pemerintah harus lebih teliti, sangat harus cermat bahwa pendidikan itu sangat penting. Kenapa kok rakyat miskin atau rakyat tidak punya diabaikan? Silakan cepat dikucurkan dananya. Bagaimana kok tidak sampai nih? Ya, itu pemerintah harus memperhatikan bahwa anak-anak yang putus sekolah cepat disekolahkan. Ya, karena wajib belajar, kata pemerintah wajib belajar adalah 9 berapa tahun? Wajib belajar 12 tahun. Oke, ada lagi? Ya, Asman. Ya, pentingnya sekolah untuk anak-anak di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang terjadi, hak dan kewajiban warga negara. Salah satu contoh tadi adalah kasus-kasus angka putus sekolah. Nah, setelah kalian dapat menyimpulkan materi selanjutnya atau materi minggu depan, kalian mempelajari tentang penanganan kasusnya. Ya, ini kan kita mempelajari hari ini kasus-kasus yang terjadi pelanggaran hak dan kewajiban. Minggu depan kalian mempelajari bagaimana sih cara menangani kasus tersebut. Ya, minggu depan kalian pelajari itu. Nah, nanti jangan lupa diingat-ingat kembali materi hari ini untuk bisa dikaitkan untuk ke minggu depan. Oke ya. Dari sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
lembar kerjanya tadi silakan dikumpulkan kembali. Ya. Nah, ini hasil kerja kalian, nanti Bapak nilai sebagai lembar kerja kalian kelompok.